pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Kali ini saya akan memberikan review ya, yang tugas yang saudara kumpulkan, yaitu yang khususnya tapak yang sudah saya lihat, dan sedikit nanti tentang ya ruang sedikit yang sudah dikerjakan, yang khususnya yang esensi ke saya sebagai model untuk masukan. Dan nanti akan saya sampaikan proses desain dan persiapan yang harus dilakukan ketika tahap selanjutnya yang akan dikerjakan di minggu depan ini. Baik, kita masuk ke masalah tapak ya. Kita masuk ke tapak, yaitu apa yang saya dapatkan dari tapak. Yaitu yang pertama kali adalah tentang metode penyajian tapak ya. Karena ukuran kita itu adalah berapa? Pakai A4 gitu. Yaitu biasanya tolong dimaksimalkan ya gambar tapaknya. Kalau ini A4-nya kertasnya ya, kalau bisa yang gambar tapak itu ya seluas inilah paling enggak ya. Sekian lah gambar tapak, jangan kecil-kecil ya, jangan kecil sekali, tolong dibesarkan. Yang pertama. Yang kedua, tujuan dari analisa tapak semuanya, tujuan dari analisa ya, tujuan dari analisa itu adalah kamu itu supaya kenal ya. Satu itu kenal dengan tapak saudara, kenal, menguasai ya. Menguasai ini penting ini ya. Kalau Anda nggak kenal dengan tapak saudara, itu nanti nggak bisa desain. Ulang lagi ke materi yang lalu, konteks desain ya, cek konteks desain ya. Ini tujuannya supaya konteks desainnya dikenal ya. Sama dengan orang desain baju itu, maka konteksnya adalah badan manusia. Dia untuk bisa mendesain dengan baik, dia harus kenal benar ukuran badan manusia. Demikian juga dengan desain arsitektur. Jadi desain arsitektur konteksnya itu adalah konteksnya ini adalah tapak. Ini penting ya. Jadi tujuan semua analisa itu mengenali itu. Nah, untuk itu maka gambar tapak ini sering berubah-ubah. Nah, masalahnya kan analisa, misalkan kontur, besok analisa apa, berubah lagi ukurannya, skalanya, bentuknya dan sebagainya. Jadi ini harus tetap ya. Jadi gambarnya harus tetap, jangan dirubah-rubah skalanya dan sebagainya. Tolong dibikin yang benar, yang tetap ya. Jadi supaya kamu kenal bener, miringnya seperti apa. Lebih ada fotonya. Anda setelah datang di sana, konturnya seperti ini rasanya, di sana seperti apa, itu harus kenal benar. Ya, seorang desainer itu kalau bisa malah tidur di tapak, dirasakan di situ, dikenal benar tapaknya seperti apa. Nah, itu ya. Yang kedua terkait dengan tapak, yaitu yang ketiga adalah cara gambar tapak. Itu banyak yang salah. Ya, sering skala itu salah, sering skala. Misalkan ada gambar kasus ya, gambar ini misalkan jalan itu, terus tapaknya, bikinnya tapak itu gini gitu ya. Dia punya jarak dengan ini ada jaraknya. Ini salah ya. Sebuah tapak itu yang benar itu adalah apabila ya tapak itu harus mepet ini
harus mepet ini, mepet apa? Mepet ini, mepet jalan. Nah, jadi batas tapaknya harus jelas seperti ini. Ya, kemarin banyak yang gambar ini nggak sampai, banyak yang nggak seperti ini, tapi juga banyak juga yang sudah. Yang kedua, ukuran berapa ini dikenal bener, harus selalu ditulis ya, harus selalu ditulis ini berapa, ini berapa, harus dikenal. Jadi gambar ini harus tetap ini tetap. Demikian juga dengan garis konturnya, kita ganti warna yang lain coba, mungkin lebih tepat biar. Nah, misalkan garis konturnya, misalkan ada kontur gini ya, ya harus tetap ini konturnya harus muncul terus ya, dalam gambar ini harus muncul terus sehingga kamu benar-benar mengenali tapak Anda. Ini yang penting ya. Jadi ini sering yang dilakukan oleh mahasiswa itu, yaitu tadi dia tidak menggambarnya tidak selengkap, tidak sedetail ini ya, sering bikin ya sudah gitu aja ya. Tolong, nah, gambar ini selalu dipakai untuk analisa apapun bisa dipakai. Yang lainnya lagi, sering mata angin nggak dicantumkan, penting ya. Ya, utaranya mana misalkan, utaranya gini, nah, misalkan ya dikasih aja utara, penting ini. Nah, yang kedua skala itu penting ya. Skala penting. Pengertian skala itu tolong dipahami benar, banyak yang salah ya. Perhatikan. Jadi gambar harus lengkap seperti ini. Ini minimal gambar tapak yang dipakai untuk analisa Anda harus selengkap ini. Ya itu ya, jadi tolong dibikin selengkap ini gambarnya yang benar. Jadi sehingga kamu itu kenal benar tapak saudara. Ini betul-betul dikenal. Ukurannya seperti apa, ini harus Anda kenal dengan baik. Ya, gitu ya. Paham ya? Oke, ini penting ini. Nah, ya. Tapak, terserah bentuk tapak seperti apa dan analisanya seperti apa. Ini penting. Utaranya gimana? Ini kaitan dengan matahari dan sebagainya, kaitannya dengan angin. Oh, ada dua juga angin. Arah angin itu ini yang sering keliru juga banyak mahasiswa. Ya, arah angin itu nggak mungkin lah, angin ini arahnya misalkan dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, angin itu nggak mungkin. Angin tuh jadi besar kalau memang arahnya dari sini ya, sini semua lah gini. Terus yang kedua lawannya mungkin gini, mesti gitu, nggak mungkin arahnya bolak-balik itu. Ya tolong, nah, jadi cukup yang besar aja. Mungkin gitu ya. Ini terkait dengan tapak. Yang kedua terkait dengan ruang. Sekarang ruang. Ya, yang kedua ini kita masuk ke ruang. Nah, besaran ruang sudah Anda buat ya, sudah. Nah, perlu diingat, yang saya ingatkan coba dibaca lagi soalnya. Soal ya, KLB-nya berapa ya, KLB-nya berapa. Terus syarat minimal ruang apa saja yang kita minta, itu fasilitasnya terus apa aja. Yang kita minta adalah kolam renang gitu. Terus apa lagi? Terus dengan restoran. Ini fasilitas wajib. Yang kedua, definisi Anda itu adalah apa? Adalah hotel. Hotelnya adalah hotel transit ya. Transit itu bukan penting, bukan sesuatu yang transit itu singgah sementara. Ya, kata-kata transit itu penting.
Ya, transit wisata, transit untuk wisata. Nah, ini wisata. Jadi transit yang anaknya orangnya mau wisata, bukan hotel wisata. Nah, ini sering hotel wisata itu di dalamnya ada tempat wisata lain ya. Kalau hotel wisata itu seperti di Selekta, itu hotel wisata. Di situ ada fasilitas rekreasinya. Kalau hotel transit di sini adalah tempat hanya singgah toh. Ya, hati-hati hotel. Jangan didefinisikan dengan kotit ya. Kotit kalau dia singgah ruangannya besar-besar ya, jangan. Hotel ya hotel. Definisinya coba dicek. Yang kedua, dengan batasan luasan gitu, itu mungkin ditemukan ya kamarnya lebih kurang ya 40 kamar. Ya. Otomatis mobilnya disesuaikan dengan jumlah tamunya. Ya. Nah, tolong ruang ini paling enggak nanti untuk langkah selanjutnya punya kelompok kelompok ruang ya, mungkin perlu dibuat kelompok ruang, yaitu mungkin kelompok hunian mungkin gitu ya, hunian, kelompok pengelola terus apalagi mungkin parkir mungkin gitu, kolam renang mungkin kalau di bawah kolam renang. Nah, terus mungkin kelompok ya itu aja dipakai lagi, pengelola, parkir, mungkin itu ya 3 hal ini. Mungkin penerima, mungkin tambah lagi penerima itu bisa lobby dan sebagainya. Tolong ini dibikin dulu kelompok-kelompok awal. Ini fungsinya ini, mengapa kelompok ini akan dipakai untuk land use nantinya ya, untuk acara minggu ini ya. Yang harus anda kerjakan hari ini dikumpulkan minggu depan. Jadi kelompok ini harus munculkan dulu, dibikin ya. Setelah anda mengumpulkan besarannya ruang seperti apa, tentu hunian ini berapa meter persegi bisa ditemukan, pengenali berapa meter persegi bisa ditemukan, Nah itu ya terkait dengan ruang, saya dapatkan masalah itu. Yang selanjutnya terkait dengan program selanjutnya adalah terkait dengan proses desain ya. Jadi perlu saya sampaikan, ini proses desain yang kita pakai ya. Jadi proses desainnya. Jadi Anda jangan proses desain ini berbeda dengan dengan proses pada umumnya. Ya, ini proses yang salah satu proses yang kita pakai untuk mengerjakan PA 4 ini. Jadi Anda mungkin beda dengan proses yang disajikan di PA sebelumnya dan sebagainya. Ya, proses yang ini lebih cenderung ke arsitektur modern ya. Jadi ke sana. Nah, urutannya perlu saya kasih saudara supaya mengerti ya. Memang di awal seharusnya saya sampaikan namun tidak ini. Yang pertama kita akan dikasih soal kemarin. Yang pertama muncullah soal ujian kemarin ya. Nah, soal. Jadi ada berapa yang menjadi catatan dalam soal ini ya. Yang perlu saya nulis adalah tentang daerahnya tropis. Ya, tentu arsitekturnya tropis. Terus apa lagi? Ini penting, tropis. Terus batasnya sekian, terus KLB-nya berapa, penting ini. Ini penting ya, tolong diminta fasilitasnya apa ini itu. Ya, proses. Nah, terus pendekatannya gimana? Pendekatan yang kita pakai yaitu pertama kali arsitektur harus paham tentang lokasi. Penting ini bagi saya, bagi PA ini lokasi penting, tapak. Dan analisa-analisanya ini. Jadi ini tapak muncul dengan analisa-analisanya. Lokasi dengan analisanya ya, Terus yang kedua ini nanti ruang Anda sekarang lagi dikerjakan, sudah dikumpulkan tadi ya. Oke. Tadi sudah saya bikin kelompok ruangnya, dibikin dulu ya, kelompok ruang.
Maka setelah itu, setelah dari ya, ini dilanjutkan ke selanjutnya adalah membuat land use gitu. Nah, yang akan Anda kerjakan selanjutnya land use. Nah, ya, di land use ini harus ada, sekarang akan kerjakan ya. Land use itu apa? Nah, kuliahnya silakan ikuti ya, setelah ini atau sebelumnya. Nah, jadi tolong perhatikan, land use itu memanfaatkan seluruh tapak ya, seluruh tapak ini dimanfaatkan untuk fungsi, untuk digunakan apa, di use apa. Jadi kalau tapaknya, ini gambar tapaknya gini misalkan. Jadi bagaimana tapak-tapak ini dipakai? Nggak ada rumah kosong, termasuk RTH, terus taman dan sebagainya. Ya, perhatikan benar kuliah tentang land use, tolong itu ya, karena ini harus Anda kerjakan, dikumpulkan minggu depan ini di jadwal ada. Setelah land use ya, setelah land use ini nanti Anda masuk ruang ya, ini di kelompok ruang, di sini kelompok ruang. Ruangnya sudah masuk, jadi ruang yang kecil-kecil ini, ruang ini dimasukkan, kan tadi masih land use, masih besar, nah, terus kecil-kecil. Nah, maka yang didapat awal-awal adalah zoning. Dari zoning nanti muncullah block plan, block plan itu, block plan. Terus dari situ nanti jenenge, terus sudah zoning block plan, sudah jelas ya, ruangnya sudah nampak, jendelanya di mana ya, ruangnya sudah nampak, sirkulasi dan sebagainya akan berubah itu terus. Nah, ruang. Setelah itu masuklah di sini struktur dan utilitas. Struktur dan utilitas. Nah, dimasukkan lagi. Ya, di sini masukkan strukturnya gimana ya, rangkanya, modulnya, ini modulnya dan sebagainya, terus utilitasnya. Nah, jadi ini langkah selanjutnya ini ya, ini selanjutnya gitu. Nah, akibat dari masing-masing ini akibat dari ini saya ganti warnanya aja deh supaya lebih dong ya. Akibat dari ini semua ini dan akibat ini masing-masing ruangnya muncul, ini bentuknya berubah, ini bentuk dari sini ada bentuknya ya, bentuk itu bisa berubah-ubah. Mungkin di sini itu bentuknya masih gini ya, mungkin setelah itu menjadi gini ya, gini mungkin, terus selanjutnya menjadi seperti gini. Nah, ini boleh saja ya, bentuknya berubah-ubah ya, jangan. Nah, ini bentuknya itu akibat dari proses ini. Lah, cilakanya banyak yang ngomong bentuk itu di sini nih, ide bentuk itu. Bentuk. Nah, ada anak-anak yang bikin ini. Kalau Anda bikin ini, maka ini adalah, saya tulis, saya ping salah ya. Salah itu bentuk nanti akan terjadi akibat dari proses ini. Nah, itu ya. Jadi ikuti saja proses perancangan ini, bikin land use, nanti terus kita komando bikin zoning gitu ya. Minggu depan ini kita ini satu, ini minggu depannya lagi dua bikin ini, terus duanya bikin block plan, terus bikin ruang, terus mulai masukkan strukturnya, atapnya seperti apa, terus utilitasnya seperti apa ya, bentuknya berubah terus ya. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan ini ya. Jadi proses desain ini ya seperti ini urut-urutan yang kita bikin. Jadi bentuknya adalah muncul dengan sendirinya. Jangan sampai ada bentuk muncul di sini nih, di awal. Ide bentuk itu. Saya khawatir gambarnya sudah ada gitu.
Nah, ini Anda merancang, ya, merancang itu merupakan studi. Jadi ini semua adalah studi. Ya. Ini adalah merupakan proses studi, belajar, riset. Nah, riset kalau Anda ikut metode penelitian, ini adalah merupakan riset ini. Ya, jadi proses dari sana ke sini ini merupakan proses desain, riset ya. Nggak bisa Anda langsung muncul di sini ini. Nah ini kalau Anda pakai gini metodenya lain, hasilnya nggak seperti ini. Ya, nah pertimbangan nanti zoning, block plan dan sebagainya itu tentu pertimbangannya ini. Nah ini bagaimana, terus ini bagaimana nanti ke sini, dari sini. Nah ini membackground terus ini, pedoman tropis dan KLB. Teori tentang arsitektur tropis selalu membebani terus. Cross ventilasinya gimana, air hujannya gimana, ya ini jadi pertanyaan terus dalam mengerjakan. Bentuknya otomatis berubah, ini akan kita nilai. Komposisinya akan kita lihat, ya akan ke sana. Bentuk itu kaitannya dengan komposisi, terkait dengan strukturnya, bagaimana iramanya, bagaimana sebagainya akan kita nilai. Ya, jadi sekali lagi kita coba pakai alat ukur modern, ya, sektor modern. Belum ke tematik ya. Kalau tematik nanti di PA6, ya itu akan kita ajari tematik. Gitu ya. Ini proses desain. Baik. Selanjutnya yang ke adalah persiapan untuk land use. Ya, tolong diperhatikan persiapan untuk land use. Ya. Persiapan minggu depan ini apa persiapan land use ya. Land use persiapannya apa? Persiapannya satu, kertas A3 ya, A1, 4, A3 aja, A3 ya. Ini tolong disiapkan ya. Terus yang kedua, gambar tapak, buat gambar tapak. Tapaknya ini penting, dibuat gambar tapak dengan skalanya ya yang besar, sak cukupnya. Skala itu ya minimal 1:500 lah minimal ini ya. Terus bisa 1:200 akan lebih bagus ini. Kalau pakai yang ini nilainya good ya, ini good ini. Pakai yang ini yang besar lebih bagus. Kalau nggak cukup ya dikurangi sedikit, tapi tolong gambar yang besar ya. Ini ya tolong diperhatikan ya. Buat zaman kertas A3 ini, kertas A3, nah, siapkan yang gede, yang kecil ya. Kalau Pak terlalu kecil mau A2 boleh ya, tapi ini terlalu buat gambar tapak skala ini. Yang ketiga ya, terus digambar buat grid ya, gambar grid nah, grid itu garis-garis ya di tapak ini. Jadi kalau tapaknya gambarnya misalkan ini jalannya ini bentuknya gini, terus ini ada konturnya misalkan gitu, maka gridnya ada gambar gridnya misalkan misalkan gridnya ya gini, seret. Grid itu gambarnya tetap ya, jaraknya tetap bisa pakai kertas grafik boleh. Nah, gitu ya, dibuat grid gitu ya. Grid ini menunjukkan luasan meter persegi. Misalkan ini kalau ini 1 cm, misalkan 1 cm ini 1 cm. Kalau 1/500 berarti ini berapa? Ini berapa? Ini berarti 5 kali 5 gitu.
ini 5, ini 5 gitu. Jadi sehingga nanti kalau Anda bikin luasan, misalkan kalau bunderan gitu, muter gitu, satu bunderan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah sekian meter persegi ini, sehingga meter persegi ini bisa dilihat. Itu ya. Jadi gambar grid ini penting ya, buat grid ini penting. Nah, bisa juga pakai kertas grafik lah kalau nggak mau. Nah, kertas grafik, bikin tapak di atas kertas grafik, maka gridnya akan ketemu. Sehingga kamu kalau bikin nanti, karena land use ini ya, perhatikan ini harus terskala ya, terskala. Ini penting ya, nggak punya skala, harus terskala. Nah, jadi tolong perhatikan, jadi land use ini harus terskala. Nah, itu Anda bikinlah land use ya sesuai dengan metode yang sudah saya sampaikan di kuliah, di video ya. Silahkan dibuat seperti itu ya, dikumpulkan, tentu jaraknya mepet ya, ini kerjakan langsung, dikumpulkan segera ya. Jadi dimepet, nanti dilanjutkan seperti langkah-langkah yang kemarin yang saya sebutkan. Kalau nanti land use ini sudah, land use kok berubah nih ya. Setelah land use bergeser ini, maaf ya. Jadi setelah land use nanti dilanjutkan ke langkah selanjutnya ya, akan kita ajari lebih jauh. Jadi tolong kerjakan land use berdasarkan petunjuk yang ada dalam kuliah video yang telah saya sampaikan. Mungkin gitu saja penjelasan tentang mungkin evaluasi tapak dan yang telah Anda kerjakan ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.